Saya melihat bahwa Kaisar Juking akhirnya mengeluarkan bola dingin yang tersisa. Tetapi dia tidak dapat menemukan kepalanya. Dia meraba-raba, dan akhirnya melemparkan bola itu ke kepalanya yang dipenggal. Pada saat itu, tubuh Kaisar Tao tanpa kepala bergetar dalam-dalam, dan sepertinya dia akhirnya dibebaskan dari lautan api 9 langit. Sejak itu, dia telah dibebaskan selamanya. Jeritan raksasa Kaisar masih bergema, dan udara bahkan dipenuhi dengan bau membakar otak Kaisar. Xie Feiling tertegun di tempatnya, wajahnya pucat dan mengerikan dan bengkok. Lagi. Dia kalah lagi. Bahkan mata sejati raja jahatnya dikalahkan oleh matahari terbakar Zunlong Tian Tiantong. Seolah-olah seharusnya demikian, seolah-olah dia menghina dirinya sendiri. Xie Feiling tahu bahwa murid langit naga matahari yang menyala-nyala dari pisau pencuri ini diwarisi dari Kaisar Matahari yang menyala-nyala, dan tidak peduli seberapa kuat keberadaan di belakangnya. Yao Yuekong sangat cemburu. Tapi itu tidak berarti bahwa mata sejati raja jahatnya sekarang mampu bersaing dengan Kaisar Api. Meskipun hadiah Kaisar hanyalah mata yang diubah oleh roh Kaisar, setelah jatuh ke alis pedang pencuri, kekuatannya harus lebih rendah dari milik Kaisar. Xie Feiling tahu bahwa dia belum menjadi lawan Blazing Emperor, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa pisau pencuri ini benar-benar dapat memacu mata langit naga matahari terbakar untuk melawan mata asli raja jahatnya. Anda tahu, ini Kaisar Mantian Juking bekerja sama untuk membunuh dalam kemarahan. Ketika dia menembak, dia benar-benar berharap untuk membunuh pisau pencuri ini dengan mata aslinya dari raja jahat, sehingga artefak Kaisar Bihai menjadi miliknya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa di bawah pengepungan seperti itu, pisau pencuri ini dapat diselesaikan satu persatu, dan dia dapat menggunakan murid surga naga matahari yang menyala-nyala untuk memecahkan mata aslinya dari raja jahat. Api membakar awan keberuntungan, dan Raja Surgawi Barat tidak bisa berubah menjadi cahaya ilahi, dan dengan sedikit asap terbakar, dia jatuh di samping Wei Lingtian. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanda seru. Dua Raja Surgawi berdiri di atas awan-awan keberuntungan. Wajah suram yang sama, luar biasa sama. Gelombang kemarahan tak terbatas yang ditimbulkan oleh alat kekaisaran Bihai masih berkecamuk, tetapi raksasa dari berbagai kaisar sudah panik. Taoisme mereka tidak ada habisnya, tetapi sosok ramping yang dikepung belum jatuh. Pisau pencuri ini dipegang. Tidak, ini bukan untuk menahannya. Jelas bahwa begitu banyak dari mereka telah bergabung, dan mereka tidak ada hubungannya dengan pencuri ini. Mengerikan. Dia memanfaatkan kekuatan konfrontasinya dengan Star Reaching Sword untuk memblokir Skyeku, lalu mengambil kesempatan untuk menarik pedangnya, dan dengan pisau kedua, dia langsung membunuh tetua ketiga dari klan Serigala Roh. Artefak kekaisaran Bihainya, itu adalah bunga 10.000 dao. Ini berkembang menjadi 10.000 dao, sehingga kekuatan tentara kaisar dapat diubah menjadi banyak kekuatan dao dan menerobos 10.000 sihir. Tidak. Dan Long Wuzhan Tianjue. Dia bahkan telah mempraktikkan trik ini sampai saat ini. Mata langit naga matahari terbakar. Untungnya dia tidak menatapmu sekarang. Jelas awan keberuntungan yang dia sembunyikan barusan dibakar. Tetapi Raja Surgawi Barat tidak bisa menahan gemetar, dan hanya merasa tulang punggungnya dingin. Pisau pencuri ini bisa meledakkan kekuatan tempur tirani dalam sekejap. Bahkan bisa membunuh 2 orang. Meski mengandalkan, masih banyak harta dan warisan. Tetapi hanya mengandalkan Taoisme Qin Yichen saat ini untuk mendesak artefak Kaisar Bihai, tidak dapat berintegrasi dengan Long Wuzhan Tianju, dan tidak dapat menyapu semuanya dengan gelombang kemarahan, dan menjaga Taoisme surgawi keluar dari lautan. Demikian pula, tidak dapat membawa pedang Kaisar Pedang Gila dan mengubahnya menjadi pedangnya sendiri. Tidak mungkin pedang itu menebas raksasa Kaisar dari klan Serigala Roh. Dalam hal ini, raksasa Kaisar dari klan Serigala Hantu akan hidup, dan dalam situasi itu para pencuri akan dikepung dan dibunuh lebih banyak. Bahkan jika dia tidak bisa menyempurnakan pedang dari pedang Kaisar Gila menjadi pedangnya sendiri, pedang pencuri bahkan tidak akan bisa menahan pedang yang dimiliki Raja Pemetik Bintang sekarang. Sama seperti Qin Yichen bisa pergi sampai hari ini, dia tidak bisa melakukannya tanpa cuaca buruk. Tetapi jika hanya keberuntungan yang ditambahkan, dia tidak akan hidup hari ini. Tanpa harta dan warisan, dia tidak bisa menghentikan begitu banyak kaisar dan raksasa. Tetapi selama harta dan warisan, dia tidak bisa menjadi tuan. Bum bum bum. Pertarungan masih berlangsung. Qin Yichen tiba-tiba memegang tumasnya, dan Raja Pemetik Bintang juga mengangkat lengan bajunya. Pedang bintang kembali, dan ujung pedang bergetar. Itu berubah menjadi cambuk bintang yang menyapu ribuan mil, menghancurkan gunung dan sungai, dan menarik tanda bintang ke segala arah. Namun, Raja yang menangkap bintang semakin terkejut, karena saat ini Qin Yichen masih hanya menggunakan jintu untuk melawannya dengan sengit, bahkan jika dia jatuh ke angin. Tetapi pisau Kaisar Pedang Gila tidak tahan. Tanda seru. Qin Yichen selalu mengingat kata-kata pedang 6 karakter, bahkan jika dia tidak lagi mampu mengalahkan Hao Tianqi. Tapi leluhurnya mungkin dilampaui olehnya, tapi warisan yang ditinggalkan leluhur selalu bersamanya. Qin Yichen hanya membuat semua ini lebih baik,
dan pedang ditempatkan di sarungnya untuk menyembunyikan bagian depan, sehingga musuh bisa merasa seperti pria di punggungnya, dan dia bisa membuat hati musuh tergantung seperti pedang ajaib. Raja Pemetik Bintang masih sangat berani, tetapi para kaisar dan raksasa telah lama ketakutan. Pisau pencuri ini, bisakah mereka menghadapinya? Tanda seru. Di bawah upaya bersama mereka, untuk mendapatkan senjata kekaisaran Bihai, mereka tidak mengatakan untuk melepaskan air, setidaknya tingkat Kaisar Daova. Bahkan, pedang Raja Pemetik Bintang, mata sejati Raja Jahat, dan cahaya ungu dengan telapak tangan Raja Surgawi Barat menutup bersama, dan cahaya ungu dengan mata langit tertutup, semuanya adalah kaisar tingkat gerakan pamungkas. Tapi itu tidak melukai pencuri. Bahkan membunuh 2 orang. Meskipun tampaknya kaosan pisau pencuri ini juga sangat serius, jurus pamungkas itu juga tidak mudah digunakan. Bahkan setelah bertarung melawan King of Star Reaching pada saat ini, akan sulit untuk menemukan kesempatan untuk keluar dari sarung seperti sebelumnya dan menebas kedua raksasa itu dengan marah. Jika terus berlanjut, pedang pencuri belum menembus kaisar, dan kekuatan ilahi tidak dapat menahannya. Namun, sekelompok raksasa kaisar meragukan apakah hidup mereka akan bertahan sampai saat kekuatan pedang pencuri habis. Dan tahukah Anda, semakin Anda bertarung, semakin brutal pisau pencuri ini. Karena barusan pukulan mereka adalah kombinasi dari banyak pemain kuat, tetapi 2 raksasa kaisar jatuh. Kemudian lain kali, kekuatan gabungan mereka juga akan melemah. Bahkan jatuhnya 2 kaisar dan raksasa sepertinya hanyalah permulaan, bukan akhir. Di akhir pertempuran, raksasa kaisar sangat curiga. Bisakah mereka benar-benar melakukannya tanpa pembangkit tenaga alam kaisar untuk menekan pencuri ini? Bisakah senjata kekaisaran Bihai benar-benar jatuh ke tangan mereka? Pada saat itu, cambuk bintang dari Raja Pemetik Bintang menjerat pedang sihir Qin Yichen, tetapi wajah maskulin dan tampannya tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali, dan dia bahkan menjadi lebih takut pada pedang lain. Disinilah King of Star Reaching tidak sebaik pedang bintang itu bukan sekedar pedang bintang, tapi bisa diubah dengan bebas, sehingga ilmu pedangnya sulit mencapai puncak kaisar. Justru karena ini, dia tidak bisa menekan Qin Yichen dengan kekuatan pedang. Tetapi ketika dia tidak bisa menghancurkan alam Daohua dengan Raja Surgawi yang bermartabat, Raja Bintang masih ingat bahwa belum lama ini Kaisar Ke memberontak melawan para pencuri, dan berapa tahun belum berlalu sejak dia menyergap dalam perjalanan ke Wen Tiangwan sebelum pemberontak klan Kaisar Ke. Dan pisau pencuri ini hari ini, tidak ada puluhan ribu pemberontak di belakangnya, hanya 1 orang yang bisa bertarung dengannya dengan 1 pisau.